Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah kisah dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Perjalanan Terakhir di KM 97. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Jajang. Aku bekerja sebagai sopir travel Bandung-Jakarta yang setiap hari mengantarkan penumpang yang akan pulang pergi di kedua kota ini. Aku akan bercerita tentang sebuah kejadian yang mengerikan dan hal itu membuatku tidak bisa melupakannya, bahkan hingga sekarang. Aku ingat pada waktu itu, Jakarta sedang dilanda hujan deras. Air hujan yang deras kini membuat atap seng dari pool travel tempatku bekerja terasa gaduh, dan hal itu membuatku duduk di dalam pool sambil menyeruput sisa kopi hitam yang ada di gelas plastik pada malam itu. Seharusnya aku sudah beristirahat sekarang dan aku akan kembali bekerja di keesokan harinya. Namun karena ada barang yang harus aku kirimkan ke pool Bandung, maka aku ditugaskan untuk membawa mobil travel ini sekali lagi, sekaligus mengirimkan barang tersebut sebelum akhirnya aku akan beristirahat di sana. Di dalam pool aku melirik mobil Toyota Hiace putih yang terparkir di depan. Terlihat pula beberapa penumpang yang duduk di bangku tunggu yang akan menaiki mobil travel itu yang akan aku kemudikan. Setelah menghabiskan kopi yang ada di depanku, salah satu pegawai yang ada di depan langsung menghampiriku. Dia mengingatkanku bahwa aku harus segera berangkat tepat jam 8 malam. "Pak Jajang, jam 8 malam jalan ya, soalnya sudah tidak ada lagi penumpang yang harus kita tunggu," kata salah satu staf tiket di pool tersebut. Aku pun mengangguk sambil membuang gelas plastik kopi itu ke tempat sampah. Lalu setelah itu aku mulai berjalan dan melirik ke arah kursi tunggu yang ada di dekat meja tiket. Di sana aku melihat hanya 3 orang penumpang yang akan ikut ke mobil travel yang aku kendarai. Seorang bapak parubaya dengan sebuah tas ransel besar di depannya. Lalu ada seorang anak muda yang sibuk dengan laptopnya. Juga seorang ibu yang fokus dengan ponsel yang ada di tangannya. Aku pun langsung masuk ke bangku sopir dan mulai memanasi mobil travel yang akan aku kendarai. Masih ada waktu sebelum jam 8 malam, sehingga aku memanasinya terlebih dahulu sambil menunggu mereka siap. Setelah hampir 5 menit aku memanaskan mobil tersebut, akhirnya aku mulai mempersilahkan mereka bertiga untuk masuk, karena tidak ada lagi yang naik selain mereka bertiga. "Silakan naik Pak, Bu," kataku yang tersenyum di depan mereka. Mereka semua akhirnya naik ke bangku belakang. Terlihat di spionku bahwa seorang bapak itu nampak tidak melepaskan tasnya. Begitu juga dengan remaja tersebut yang mulai membuka lagi laptopnya setelah duduk di kursi yang sudah tersedia. Sedangkan seorang ibu yang dari tadi fokus dengan HP-nya, kini mulai menelpon seseorang di dalam teleponnya. "Iya Bu, pasti pulang kok, ditunggu saja ya, ini travelnya sudah jalan. Nanti ibu kabarin kalau sudah di tol," katanya sambil tersenyum pelan. Aku pun akhirnya mulai melepaskan rem tangan mobil travel tersebut dan mobil itu kini mulai melaju keluar dari pool dengan hujan yang masih membasahi Jakarta. Suasana di Jakarta di malam itu nampak sedikit lengang, sehingga kami bisa dengan mudah melewati Cawang dan masuk ke jalan tol pada malam itu. Tumben sepi, biasanya ramai ini jalan. Entah mengapa jalanan tol yang aku lalui ini sedikit agak sepi. Entah karena hujan yang deras membuat sebagian kendaraan tertahan oleh banjir yang mengelilingi Jakarta, atau ada hal lain yang membuat jalan tol ini mendadak agak sepi. Perjalanan di 30 menit pertama aku benar-benar harus menembus hujan yang lebat. Beberapa ruas jalan nampak tergenang oleh air
sehingga aku harus berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan ini. Lampu-lampu mobil tampak seperti titik-titik cahaya yang tertutup oleh lebatnya hujan di sepanjang jalan. Dan aku pun terus melaju dengan kecepatan sedang hingga akhirnya aku sampai ke tol Cipularang. Setelah memasuki tol Cipularang, suasana semakin sepi. Lebih sedikit kendaraan yang melintas dengan curah hujan yang masih menutupi jarak pandang yang ada di depanku. Aku harus benar-benar waspada ketika melintasi jalanan ini, terutama ketika malam hari dan hujan deras seperti ini. Beberapa kali aku harus membanting setirku ketika melewati genangan yang lumayan agak dalam. Kulihat di depan spionku, para penumpang yang duduk belakang nampak terlelap. Karena aku takut mengganggu tidur mereka, maka aku pun kembali fokus dengan jalanan yang ada di depanku pada saat itu. Entah mengapa suasana di dalam mobil ini terasa aneh. Mungkin karena hanya aku sendiri yang masih membuka mata, atau memang ada sesuatu yang aneh di sekitar kami. Suhu di dalam mobil terasa sangat dingin. Padahal aku sudah mematikan AC semenjak mereka tidur, namun tetap saja membuatku menggigil kedinginan. Bukan hanya itu saja, ketika aku melintasi sebuah tanjakan kecil di tol Cipularang itu, aku seperti mencium bau yang aneh. Bukan bau pengharum kendaraan, tapi bau aroma bunga sedap malam yang bercampur dengan bau kulit hewan yang nampak pekat di dalam kendaraan ini. Di sana aku seperti tidak fokus. Hujan yang turun dengan lebat, lalu kontur jalan yang mulai menanjak dan berbelok, serta bau yang tercium aneh olehku, membuatku harus berusaha fokus dengan jalanan di depanku. Tepat ketika aku ingin mempertahankan rasa fokus itu, tiba-tiba tepat di jalanan yang menanjak, aku bisa melihat ada kabut yang turun secara perlahan. Kabut itu membuat jarak pandangku semakin berkurang, dan hal itu membuatku harus mempertahankan laju mobilku agar aku tidak menabrak mobil yang ada di depanku. Namun entah mengapa sesuatu terjadi. Tepat dari arah kanan, tiba-tiba ada sebuah truk yang oleng ke arah mobil yang sedang kami kendarai. Mobil itu tiba-tiba muncul dari kabut yang menutupi jalan, dan hal tersebut membuatku telat memelankan kendaraanku, sehingga mobil travel tersebut langsung terhimpit dan menabrak tebing yang ada di sisi kiri. Brak! Benturan keras terdengar. Ujung belakang dari truk itu menghimpit bagian belakang dari mobil travel yang aku kendarai. Suara logam yang terkoyak dengan paksa, suara kaca yang pecah, lalu suara potongan dari sesuatu yang patah membuatku terasa ngilu. Apalagi suara itu terdengar bersamaan dengan suara teriakan yang terdengar selama beberapa detik, dan suara teriakan itu kembali menghilang secara perlahan. Semuanya terjadi begitu cepat. Salah satu kakiku terjepit di antara dashboard dan setir mobil. Aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Kedua mataku langsung terpejam. Yang aku ingat pada saat itu adalah munculnya berbagai teriakan dari kendaraan-kendaraan yang berhenti di belakang kami. Kepala dari truk itu tidak membuat bagian depan dari mobil travel yang aku kendarai hancur. Namun sisi belakang dari truk itu membuat sebagian mobil travel itu terhimpit dan hancur ketika menabrak tebing yang ada di sebelah kiri. Aku kembali terbangun ketika beberapa dari pemilik kendaraan lain mencoba untuk mengevakuasiku. Air hujan yang membasahi tubuhku membuat kedua mataku terbuka lagi. Namun, pertama kali yang aku lihat adalah pemandangan yang mengerikan, dan hal yang pertama yang aku dengar dari orang-orang yang sedang membantuku adalah, "Syukurlah Bapak selamat, karena tidak ada yang lain selain Bapak yang selamat dari kejadian tersebut," katanya dengan tatapan yang ngeri ketika melihat kejadian itu dengan kedua matanya. Perusahaan travel tempatku bekerja langsung mendatangiku ketika kabar tentang kecelakaan itu sampai kepada mereka. Aku langsung dibawa ke rumah sakit yang ada di kota Bandung. Dan di sepanjang jalan, aku memikirkan 3 penumpang yang tidak selamat ketika aku mengemudikan kendaraan tersebut. Dan hal itu terus aku pikirkan hingga aku akhirnya sampai di rumah sakit dan mulai dirawat di salah satu kamar yang ada di sana. Kakiku yang terjepit di dashboard ketika kecelakaan itu terjadi, kini harus dibalut oleh gips putih tebal yang menggantung dengan penyangga besi, agar peredaran darahnya lancar. Aku pun ditempatkan di ruang inap setelah para perawat melakukan tindakan kepada luka-lukaku pada saat itu. Ruangan rawat inap yang ada di rumah sakit ini nampaknya tidak terlalu besar. Satu ruangan berisi 4 tempat tidur yang dipisahkan oleh tirai hijau yang kusam. Di dalam ruangan ini
hanya ada aku dan salah satu pasien tua yang ada di ujung ruangan. Pasien itu ditemani oleh istrinya sendirian ketika aku dirawat di ruangan tersebut. Aku hanya terbaring sendirian. Teman-temanku dari pool membantuku mengurus semuanya atas permintaan atasan. Namun mereka tidak serta-merta menemaniku setiap saat, sehingga mereka terkadang harus menitipkanku kepada para perawat ketika mereka sedang bekerja di poolnya masing-masing pada saat itu. Ruangan rawat inap yang ada di rumah sakit ini nampaknya tidak terlalu besar. Satu ruangan berisi 4 tempat tidur yang dipisahkan oleh tirai hijau yang kusam. Di dalam ruangan ini hanya ada aku dan salah satu pasien tua yang ada di ujung ruangan. Pasien itu ditemani oleh istrinya sendirian ketika aku dirawat di ruangan tersebut. Aku hanya terbaring sendirian. Teman-temanku dari pool membantuku mengurus semuanya atas permintaan atasan. Namun mereka tidak serta-merta menemaniku setiap saat, sehingga mereka terkadang harus menitipkanku kepada para perawat ketika mereka sedang bekerja di poolnya masing-masing pada saat itu. Aku kini lebih banyak sendirian di ruangan ini. Bau khas rumah sakit seperti campuran obat-obatan dan hawa dingin AC yang berdengung kini menjadi temanku satu-satunya selama aku di sini. Aku memang butuh waktu yang cukup lama untuk pulih, sehingga 1 hari setelah aku dirawat dari rumah sakit, perwakilan dari kantor travel itu datang dan bertanya tentang kondisiku pada saat ini. Terlihat wajah-wajah mereka tampak lelah. Sepertinya perwakilan dari kantor dan atasanku yang ikut mendampinginya sibuk dengan bangkai mobil dan asuransi dari para korban yang meninggal di jalan tol itu. Bukan hanya itu saja, mereka juga menuntut pemilik truk yang menghancurkan mobil yang aku kendarai, sehingga perlu waktu bagi mereka agar bisa mengunjungiku di dalam rumah sakit ini. "Jang, gimana? Masih sakit kan?" tanya Pak Budi yang merupakan atasanku pada saat itu. "Ya lumayan Pak, kata dokter memang butuh waktu lama untuk penyembuhannya, tapi katanya ini nggak terlalu parah, hanya ada beberapa yang bergeser dari tempatnya dan retak, sehingga 1 bulan juga sudah bisa pulih kembali." Pak Budi menghela nafas panjang. Dia melirik ke pemilik travel yang ada di sebelahnya, dan tidak lama kemudian pemilik perusahaan travel itu mengeluarkan amplop berisi uang untuk santunanku, sambil melirik ke Pak Budi yang ada di sebelahnya. "Pak Budi," katanya dengan nada yang sedikit berwibawa. "Oh iya Pak Mirwan," jawab Pak Budi dengan cepat. "Aku nggak bisa lama-lama, karena hari ini ada pertemuan dengan perusahaan pemilik truk ini. Masalah Jajang, kita cover saja semuanya, dan apabila dia sudah sehat, dia boleh bekerja lagi, karena ini bukan kelelahan dia sebagai pengendara, namun ada kendaraan lain yang tidak sengaja menabrak mobil travel kita." Pak Budi mengangguk pelan, lalu tidak lama Pak Mirwan langsung melirik kepadaku dengan sedikit tersenyum dan berkata, "Sehat-sehat ya, pastikan kamu sehat terlebih dahulu. Nanti kalau sudah benar-benar sehat, kamu menghadap lagi ke kantor ya," jawab Pak Mirwan dengan nada yang pelan. Aku mengangguk pelan sambil berterima kasih atas apa yang dia berikan. Setelah itu Pak Mirwan keluar dari rumah sakit itu dan hanya meninggalkan Pak Budi yang masih menemaniku pada saat itu. "Syukurlah kamu nggak sampai dikeluarkan, Jang. Untung saja Pak Mirwan baik," kata Pak Budi sambil menghela nafas kembali. Aku kembali mengangguk pelan sambil tersenyum, dan di sana Pak Budi langsung duduk di sebelahku sambil berkata kembali, "Jang, karena kita sekarang kekurangan armada akibat kejadian ini, jadi kayaknya teman-teman di pool nggak bisa selalu menemani kamu selama kamu dirawat di tempat ini," kata Pak Budi. Dia tiba-tiba merogoh sakunya, lalu tidak lama kemudian memberikan sebuah ponsel bekas kepadaku sambil berkata, "HP kamu kan hancur di tempat kejadian, jadi untuk sementara kamu bisa pakai HP bekasku, dan kalau bisa, kabari keluarga kamu di kampung atas kejadian ini," kata Pak Budi sambil menyerahkan ponsel itu kepadaku. Aku terdiam sejenak ketika mendengar ucapan itu. Aku tiba-tiba menjadi takut ketika emak dan bapak di kampung mengetahui kondisiku sekarang. Aku takut kesehatan mereka tiba-tiba menurun. Apalagi emak mempunyai darah tinggi, sehingga aku takut dia malah pingsan. Bahkan mungkin sakit parah ketika mendengar hal tersebut. "Jangan Pak," jawabku yang mencoba menolak sarannya. "Lebih baik mereka tidak tahu saja. Aku takut mereka kepikiran. Apalagi jarak dari kampung ke rumah sakit ini itu benar-benar jauh. Jadi mendingan lebih baik menunggu aku sembuh dulu, dan aku akan pulang sendiri untuk menceritakan kejadiannya dengan kondisi tubuhku yang sudah baikan."
Pak Budi yang mendengar hal itu hanya mengangguk pelan. Tidak lama dia berkata kembali sembari menyodorkan ponsel bekas itu kepada aku. Ya sudah, kalau itu maumu. Tapi kamu tetap harus menerima ponsel ini dulu. Karena kamu pasti bosan. Apalagi anak-anak di pool nggak setiap saat nemenin kamu, kata Pak Budi. Ya setidaknya kamu bisa menghubungi mereka lah. Kalau ada apa-apa atau pesan sesuatu gitu ketika mereka ingin menemanimu. Meskipun ya itu hanya siang saja. Karena kalau malam, sebagian dari mereka sudah pulang. Aku kembali mengangguk sambil mengambil ponsel itu untuk berterima kasih kepadanya. Iya Pak, terima kasih ya HP-nya, jawabku dengan nada yang pelan. Masalah teman-teman pool yang bisa menemaniku siang saja itu sudah cukup Pak. Soalnya kalau malam kan saya tidur, jadi nggak perlu ditunggu. Tidak terasa waktu sudah mulai malam. Pak Budi sudah meninggalkanku sendirian di kamar ini sejak tadi sore. Pasien yang ada di ujung juga tampaknya sudah pulang sekarang. Sehingga aku benar-benar sendirian di ruangan ini dengan salah satu kakiku yang terangkat dan gak bisa bergerak. Terlihat dari jendela yang ada di ujung ruangan, sepertinya hujan akan kembali turun lagi. Hal itu mengingatkanku dengan kejadian kemarin malam yang membuatku seperti ini. Suara air hujan yang mulai deras kini terdengar seperti suara ketukan pelan yang muncul dari jendela luar. Jujur saja traumaku belum hilang. Aku kembali teringat tentang truk besar yang langsung oleng ke mobil travel yang aku kendarai. Juga dengan para korban yang terhimpit belakang truk sehingga mereka meninggal semua di tempat. Rasa bersalahku mulai muncul di saat-saat seperti ini dan aku hanya bisa melamun dan memikirkan keluarga mereka semua yang mungkin sedang bersedih ketika melihat keluarganya tiada pada malam itu. Tidak terasa aku diam sampai jam 11. Perawat yang mengecek keberadaanku kini diam di tempatnya yang ada di luar ruangan ini. Aku mencoba untuk memejamkan mata, memaksa tubuhku untuk beristirahat. Tapi entah mengapa kedua mataku sulit untuk terpejam. Mungkin rasa nyeri di kaki kanan yang patah terasa berdenyut ketika aku memejamkan mataku sekarang. Aku hanya bisa menghela nafas panjang dan sambil melihat ruangan yang kini sepi, aku hanya bisa melirik ke arah jendela dan melihat hujan yang masih belum berhenti hingga tengah malam. Di tengah-tengah kesendirianku itulah tiba-tiba aku mencium yang berbeda di dalam ruangan ini. Bukan bau antiseptik, bukan juga bau obat, tapi itu adalah bau dari wangi bunga. Wanginya sangat berbeda dengan bau-bau yang sering aku cium di dalam rumah sakit ini. Sehingga aku langsung melirik ke kiri dan ke kanan, namun tidak ada apapun di dalam ruangan ini yang mengeluarkan bau tersebut. Semakin lama baunya semakin pekat, namun di antara bau bunga itu, aku kembali mencium bau yang lain. Bau pewangi kendaraan yang ada di dalam mobil travel yang sering aku kendarai. Entah mengapa bau ini tiba-tiba muncul, dan hal itu membuat jantungku berdetak dengan kencang dengan kondisi tubuhku yang tidak bisa apa-apa di atas kasur sekarang. Aku kembali melirik ke kiri dan ke kanan, mencari sumber dari bau itu. Mungkin itu bau orang-orang yang tinggal di ruang sebelah, namun rasanya tidak mungkin karena di lorong sana suasananya terasa sepi. Karena panik, aku pun langsung memencet bel yang ada di dekat kasur, berharap ada suster yang datang dan menemaniku yang sedang sendirian di dalam ruangan ini. Sambil menunggu suster datang, bau dari bunga dan pewangi mobil travel itu masih belum menghilang. Dan di sana aku tiba-tiba dikejutkan dengan suara yang muncul di antara suara hujan deras yang aku dengar dari luar jendela. Terdengar suara tangisan pelan yang muncul entah dari mana. Tangisan itu sangat lirih, seperti sedang kehilangan seseorang yang membuatnya menangis seperti itu. Awalnya aku berpikir bahwa itu adalah keluarga pasien yang ada di ruangan sebelah. Namun setelah beberapa detik aku mendengarnya, aku baru sadar bahwa suara itu seperti mendekat dan asalnya berada di kursi penunggu pasien yang ada di pojok ruangan. Aku langsung membuka tirai pembatas di antara kasur tersebut, mencoba mencari dari mana asal suara tangisan itu berada. Lalu tepat ketika kedua mataku melihat salah satu kursi yang letaknya paling ujung di ruangan ini, aku seperti melihat seseorang yang duduk di sana. Sosok itu terlihat seperti seorang wanita. Dia duduk dan menunduk dengan suara tangisan yang terdengar dengan sangat lirih. Bajunya nampak kotor dan basah, dan dia hanya menangis sesegukan di tengah suara hujan deras yang masih terdengar dari arah jendela.
Di tengah-tengah tangisan itu tiba-tiba dia berkata, "Iya, ibu pasti pulang kok, ditunggu saja ya, ini travelnya sudah jalan, nanti ibu kabarin kalau sudah di tol," katanya sambil menangis. Dik, jantungku berdetak dengan kencang. Entah mengapa apa yang dia katakan rasanya pernah aku dengar. Dan pada saat itu juga, sebuah ingatan terlintas, di mana aku ingat pada saat itu tepat ketika aku berangkat dari Pool Jakarta, salah satu penumpang yang ada di belakang menelpon dan berkata persis dengan apa yang aku dengar sekarang. Jantungku semakin berdetak dengan kencang ketika melihat baju yang dia kenakan sama dengan salah satu penumpang yang menaiki mobil travel tersebut. Dan kini dia nampak sedang duduk dengan kondisi tubuhnya yang... Astaga, gumamku dengan tubuh yang mulai membeku. Bagaimana tidak? Aku baru sadar bahwa salah satu kakinya yang nampak patah, telapak kakinya nampak menghilang dan hanya tersisa dari betis ke bawah dengan daging yang terkoyak, seperti patah akibat terhimpit oleh sesuatu. Bukan hanya itu saja, ternyata banyak sekali noda-noda darah yang membekas di wajahnya, dan ketika aku sadar akan hal tersebut, tiba-tiba wanita itu langsung mengangkat kepalanya dan seketika menatapku dari kejauhan dengan tatapan yang kosong. Hal itu tentu saja membuatku semakin ketakutan. Kini aku bisa melihat wajahnya yang rusak, bagian pipinya terlihat hancur, dan terlihat pula seperti ada benda panjang yang menghancurkan pipinya sehingga terlihat lubang besar di antara pipi dan hidungnya. Dia menatapku dengan tatapan yang kosong, dan bau bunga yang tadi aku cium semakin terasa. Apalagi tepat beberapa detik ketika dia melihatku, dia langsung berkata, "Cepat ya, jalani mobilnya, soalnya anakku besok akan wisuda di gedung Sabuga." Hal itu membuatku semakin panik. Jujur saja aku ingin sekali kabur dari ruangan ini, namun hal itu tidak bisa. Salah satu kakiku masih terikat dan belum sembuh sepenuhnya, sehingga aku langsung berbalik ke arah bel dan memencet beberapa kali agar perawat yang jaga di luar segera datang ke ruangan ini untuk menemaniku yang sedang ketakutan. Aku panik, benar-benar panik. Apa yang aku lakukan membuat beberapa perawat berlari ke arahku dengan tergesa-gesa. Mereka langsung datang dan menghampiriku serta bertanya apa yang membuatku memencet bel berkali-kali pada malam itu. "Kenapa, Pak? Apakah ada yang sakit lagi?" tanyanya dengan nada yang pelan. Dengan wajah yang ketakutan, aku langsung menunjuk ke arah kursi yang ada di ujung sana. Ada kosong. Apa yang aku katakan membuat mereka menggelengkan kepala. Salah satu dari perawat itu langsung menenangkanku dan berkata bahwa aku harus tenang dulu sebelum menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku mengangguk pelan, lalu tidak lama kemudian aku langsung menghela nafas panjang dan berkata bahwa aku melihat sosok yang menyeramkan di sana. Dan itu adalah penumpangku yang meninggal ketika kecelakaan itu terjadi. Para perawat itu saling berpandangan satu sama lain. Beberapa dari mereka nampak pucat, dan salah satu dari mereka membaca laporanku sambil berbisik ke perawat yang ada di sebelahnya. "Sepertinya Pak Jajang masih trauma atas kejadian kemarin, Pak," katanya sambil membaca laporan. "Ya sudah, kalau gitu kita temenin saja di sini sampai Pak Jajang beristirahat ya." Aku mengangguk pelan. Aku berterima kasih karena beberapa perawat kini menemaniku dan duduk tidak jauh dari kasurku pada saat itu. Mereka mengobrol satu sama lain, membaca tentang laporanku, dan sepertinya mereka sedang membicarakan kejadian yang aku alami. Karena salah satu dari mereka wajahnya tampak pucat pada saat itu. Entah berapa lama mereka menemaniku, namun ketika ada mereka, ruangan ini mendadak berubah. Wangi-wangi aneh itu mendadak hilang, dan aku kembali mencium bau yang seharusnya di dalam ruangan ini. Aku pun akhirnya bisa beristirahat ketika sedang ditemani oleh mereka. Dan ketika pagi menjelang, aku kembali terbangun ketika beberapa teman pool yang datang di pagi hari untuk menemaniku. Sebelum akhirnya aku kembali diperiksa oleh dokter yang menanganiku di hari itu. Ketika aku selesai diperiksa di pagi harinya, salah satu temanku bernama Didin datang menjenguk. Dia datang dan membawa buah-buahan titipan dari Pool Jakarta sambil bertanya tentang keadaanku. Karena aku dan Didin adalah teman akrab, aku akhirnya menceritakan tentang kejadian semalam, di mana aku melihat salah satu penumpang yang meninggal di dalam ruangan ini, sehingga aku ketakutan. Didin yang mendengar hal itu dariku berkata bahwa mungkin aku masih trauma dengan kejadian itu.
Sebuah jawaban yang sama dengan para perawat yang aku panggil kemarin malam. Di sana Didin coba untuk menghiburku. Dia bilang bahwa perusahaan travel kami berhasil menuntut ganti rugi kepada perusahaan pemilik truk itu, sehingga mereka akan menanggung semuanya, termasuk biaya dari para korban yang meninggal. Bahkan aku akan mendapatkan uang sebagai ganti rugi atas apa yang terjadi kemarin di tol tersebut. Aku hanya mengangguk pelan. Di sana Didin banyak bercerita tentang kondisi Pul dan sikap teman-temanku atas kejadian kemarin. Dia juga berkata bahwa kini perusahaan tidak membuka jadwal perjalanan malam untuk sementara, sehingga perjalanan terakhir dari Pul Jakarta atau Bandung dilakukan sore hari, agar menghindari kejadian yang dialami olehku pada saat itu. Dengan adanya Didin, aku menjadi tenang. Aku ada teman selama berada di dalam ruangan ini, dan ketika hari sudah mulai sore, Didin akhirnya pamit, dan aku kembali ditinggal sendirian lagi di dalam ruangan ini. Di malam kedua rupanya ada pasien lain yang datang. Mereka tampak sibuk dengan beberapa keluarga yang menemaninya. Suasana di dalam ruangan yang awalnya sepi, kini nampak sangat ramai sekarang. Aku bersyukur karena malam ini aku tidak sendirian lagi sekarang. Karena terlihat di ujung sana ada seorang ibu dan anaknya yang paling besar yang menjaga suaminya yang sakit demam berdarah sehingga harus dirawat inap. Di malam kedua ini, aku tidak melakukan banyak aktivitas. Aku hanya diam sambil memainkan ponsel yang diberi oleh Pak Budi, hingga aku tertidur pulas di atas kasur pada saat itu. Entah berapa lama aku tertidur di atas kasur itu, namun aku tiba-tiba terbangun kembali akibat suara ketikan yang membuat tidurku terganggu. Aku yang awalnya memejamkan mata kini terbangun kembali, sehingga aku mencari tahu di mana suara itu berasal. Aku mencoba untuk membuka gorden penutup yang ada di depanku. Dan terlihat, di sana ada seseorang yang sedang duduk di atas kursi dan menghadap ke arah pasien yang baru datang itu. Terlihat pula ibu yang menemani pasien itu tertidur pulas di lantai. Awalnya aku ingin mencoba menegur orang itu agar bisa memelankan ketikannya. Namun tepat ketika aku melihatnya lagi, aku baru sadar bahwa ada sesuatu yang aneh dengannya. Sosok itu seperti fokus dengan laptopnya, namun posisi tubuhnya nampak aneh dan tidak normal. Salah satu bahunya terangkat dan salah satu bahunya lagi miring ke bawah. Bukan hanya itu saja, terlihat ada bekas benturan benda tumpul di kepalanya, sehingga kepalanya nampak sedikit terbelah dengan sedikit darah yang keluar dari kepalanya. Hal itu tentu saja membuatku langsung terdiam. Perasaan orang yang menemani pasien itu bentuk tubuhnya tidak seperti ini. Aku hanya melihat sosok itu dari kejauhan, dan setelah beberapa detik aku melihatnya, dia tiba-tiba memalingkan wajahnya kepada aku secara perlahan. Dan pada saat itu aku melihat bahwa setengah wajahnya hancur. Tidak ada kulit yang menempel di wajahnya, hanya terlihat daging dan tulang yang sedikit retak dan berdarah pada saat itu. Hal itu tentu saja membuatku langsung berteriak, dan apa yang aku lakukan itu membuat semuanya terbangun dengan wajah mereka yang panik. Para perawat berdatangan, ibu dan pasien yang ada di depan sana juga terbangun dengan wajah mereka yang bingung. Sedangkan sosok yang sedang mengetik di laptop itu, dia tiba-tiba menghilang dan menyisakan kursi kosong yang ada di ujung sana. "Ada apa, Pak? Kenapa berteriak?" tanya salah satu pasien. Aku menggelengkan kepala. Para pasien yang mendatangiku langsung memeriksaku dengan cepat. Aku berkata bahwa aku melihat sesuatu di kursi itu. Mereka saling berpandangan satu sama lain, dan salah satu dari mereka berkata bahwa mungkin aku mimpi buruk akibat kecelakaan yang baru saja terjadi beberapa malam yang lalu. Karena tidak ada lagi selain ibu dan suaminya di tempat itu, anaknya yang tadi aku lihat pun sudah pulang ketika aku tertidur, sehingga tidak ada orang lain selain mereka berdua di sana. Hal itu tentu saja membuatku semakin panik, sehingga para perawat itu harus menenangkanku. Bahkan mereka harus kembali menemaniku hingga aku tertidur di atas kasur tersebut. Jujur saja aku begitu ketakutan. Kenapa para korban itu mendatangiku yang belum pulih ini? Apa yang sebenarnya mereka inginkan pada saat itu? Aku terus berpikir seperti itu hingga aku terlelap tidur. Dan tidak lama setelah aku tertidur pulas, aku kembali terbangun dengan suara kursi yang bergerak di dekatku. Awalnya aku berpikir bahwa teror itu akan berakhir. Aku tahu bahwa orang yang mengenakan kursi itu adalah dokter yang memeriksaku di pagi hari. Namun ternyata tepat ketika aku membuka mata,
Sosok yang duduk di sana itu bukanlah dokter, tapi sosok yang aku kenal, seorang bapak-bapak yang menjadi penumpang mobil travelku dengan tas yang dia pegang di perutnya. Dia duduk dan menungguku bangun, dan tubuhnya itu benar-benar hancur, seperti ada sebuah besi panjang tertancap di tubuhnya hingga tembus ke belakang, sehingga darah dari tubuhnya itu keluar dan menembus tas yang dia pegang. Dia sepertinya menungguku bangun, dan tepat ketika aku bisa melihatnya dengan jelas, dia tiba-tiba berkata, "Pak, kapan sampainya ya? Soalnya aku harus cepat-cepat ke pabrik buat anterin uang gaji para pegawai," katanya dengan mulut yang berdarah. Perkataan itu tentu saja membuatku langsung berteriak. Aku berteriak sekencang-kencangnya, tubuhku langsung kejang. Lalu setelah itu aku kembali tidak sadar atas apa yang terjadi selanjutnya. Aku kembali terbangun ketika hari benar-benar sudah siang. Sinar matahari yang hangat mulai mengalahkan dingin AC yang terus menyala di dalam ruangan ini. Di sana rupanya Didin datang lagi. Kali ini dia membawa Pak Iman, salah satu seorang sopir senior yang kami hormati di antara para sopir travel yang ada di sana. Katanya, Pak Iman seperti ingin mendatangiku pada saat itu karena kebetulan dia sekarang sedang berada di Pol Bandung, sehingga dia mengunjungiku dan melihat kondisiku yang masih terbaring di rumah sakit ini. Di sana Pak Iman malah terdiam. Dia tidak berkata apa-apa ketika berada bertemu denganku. Malah kedua matanya melirik ke kiri dan ke kanan, seperti ada yang dia cari selama dirinya berada di dalam ruangan tersebut. "Jang," tanya Pak Iman, "kemarin si Didin cerita tentang apa yang kamu lihat, dan sepertinya itu bukan sebuah trauma, tapi memang korban-korban yang kamu bawa pada saat itu masih mengikutimu." Aku mendadak terdiam ketika mendengar hal itu. Rasa takut dan rasa penasaran yang aku rasakan membuatku langsung bertanya kembali atas perkataannya. "Maksudnya, Pak?" "Iya, kamu kan gak tenang selama di rumah sakit ini. Itu karena orang-orang yang meninggal di tol itu mengikutimu. Seperti ada sesuatu yang belum kamu selesaikan, dan kamu harus menyelesaikannya apabila kamu tidak ingin diteror lagi." Dek, apa yang Pak Iman katakan membuat jantungku berdetak dengan kencang. Berarti apa yang aku lihat di dunia malam kemarin bukanlah sebuah halusinasi atau rasa trauma akan kejadian tersebut. Namun mereka benar-benar ada, dan mereka ingin mengikutiku yang terbaring di ruangan ini. "Tapi kamu jangan takut dulu," kata Pak Iman yang mencoba menenangkanku. "Hal kayak gini suka wajar kok. Biasanya mereka masih belum sadar kalau mereka sudah meninggal, sehingga mereka ingin membereskan urusan mereka dulu." Pak Iman tiba-tiba menghela nafas. Dia kembali melirik ke seluruh ruangan itu dan berkata kepadaku, "Aku akan membuat mereka tidak akan menampakkan dirinya selama kamu di rumah sakit ini. Aku akan meminta mereka untuk mengemukakan apa yang mereka inginkan. Dan aku ingin kamu berjanji bahwa setelah kamu sembuh, kamu harus mengabulkan keinginan mereka." Aku mendadak terdiam ketika Pak Iman berkata seperti itu kepadaku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Namun di satu sisi aku juga tidak mau apabila aku harus ditampaki oleh mereka semalaman, sehingga aku hanya bisa mengangguk dengan rasa takutku yang muncul ketika Pak Iman berbicara seperti itu. Pak Iman pun akhirnya melakukan sesuatu. Dia seperti menempelkan jarinya di lantai dan menggerakkan jari itu mengelilingi tempat tidurku sambil membacakan sesuatu yang tidak aku mengerti. Lalu setelah itu dia duduk bersila di dekatku, dan Didin yang berada di dekatnya langsung menutup gorden yang ada di dekatnya agar tidak ada orang lain yang melihatnya. Butuh sekitar 15 menit Pak Iman melakukan hal tersebut, dan ketika selesai, dia berkata kepadaku bahwa mereka tidak akan menampakkan dirinya lagi kepadaku. Namun aku harus melakukan apa yang dia katakan, yaitu mengantarkan mereka ke tempat tujuan mereka ketika aku benar-benar sembuh dan keluar dari rumah sakit ini. Ternyata butuh 1 bulan lebih agar aku benar-benar sehat. 1 minggu di rumah sakit dan hampir 2 minggu lamanya aku di rumah kontrakanku yang tidak jauh dari pool. Tepat 1 bulan setelah kejadian itu akhirnya aku bisa kembali pulih. Kakiku sudah kembali seperti semula dan aku bisa pulang ke rumah kedua orang tuaku untuk menceritakan kejadian yang aku alami. Aku tentu saja tidak lupa dengan apa yang harus aku kerjakan setelah kakiku benar-benar sembuh. Ada beberapa hal yang harus aku lakukan, terutama dengan para korban penumpang yang muncul di dekatku
ketika aku sedang di rumah sakit tersebut. Dengan bantuan Pak Iman, akhirnya aku tahu kemana aku harus pergi. Dan sekarang aku harus mengantarkan mereka ke tujuan mereka yang tertunda akibat kejadian itu. Hal yang pertama aku datangi adalah sebuah rumah yang ada di selatan kota Bandung. Ketika aku datang, aku disambut oleh seorang wanita. Terdengar pula seorang bayi yang sedang menangis di dalam rumah. Terlihat di dinding-dinding rumah itu ada beberapa foto yang aku kenal. Salah satunya foto dari seseorang yang menjadi korban kecelakaan itu. Di sana aku meminta maaf. Aku berkata jujur bahwa aku adalah pengemudi travel tersebut. Aku sudah siap untuk dimarahi oleh keluarga mereka. Namun mereka malah menangis, dan mereka berkata bahwa aku tidak perlu meminta maaf. Mereka tahu kecelakaan itu disebabkan oleh truk yang menabrak mobil travel yang aku kemudikan, sehingga itu bukanlah salahku sepenuhnya. Di sana aku baru tahu bahwa ketika kejadian itu terjadi, dia harus mendadak pulang ke Bandung karena istrinya akan melahirkan. Namun takdir berkata lain, nyawanya terenggut di perjalanan dari Jakarta ke Bandung pada malam itu. Setelah meminta maaf di rumah itu, aku kembali berangkat ke tempat selanjutnya. Tempat yang aku datangi selanjutnya adalah sebuah pabrik kecil di pinggiran kota Bandung. Di sana aku bertemu dengan security dan berkata bahwa aku hanya datang untuk berbelasungkawa atas meninggalnya pemilik pabrik ini. Aku harus berbohong kepada mereka bahwa aku adalah saudaranya dari jauh. Dan di sana aku baru mengetahui bahwa pada malam itu dia pulang dari Jakarta ke Bandung karena membawa uang untuk gaji dari para pegawai yang bekerja di pabrik kecilnya itu. Aku sempat bertanya tentang uang gaji yang dia bawa. Dan security itu berkata bahwa uang itu sudah aman. Dan para pegawai yang bekerja di tempat ini memaklumi keterlambatan gaji ketika mendengar kejadian tersebut. Setelah dari pabrik tersebut, aku pun kembali ke tempat berikutnya. Pak Iman berkata bahwa aku harus mendatangi salah satu gedung yang ada di kota Bandung untuk mengantarkannya agar aku terbebas dari mereka semua. Aku baru sampai di tempat itu ketika malam, dan di gedung yang sepi itu, aku melihat salah satu motor yang terparkir di parkiran tersebut. Gedung itu nampak gelap ketika aku sampai, dan ketika aku berjalan mendekati pintu depan dari gedung itu, terlihat ada seseorang yang berdiri di depan sana. Dia berdiri memakai baju toga dan nampak menungguku yang datang. Dia tiba-tiba menangis ketika aku datang, dan setelah itu dia berterima kasih kepadaku karena dia sudah membawa ibunya datang ke tempat ini sesuai janjinya. Ternyata sosok ibu penumpang yang menjadi korban dari kecelakaan itu adalah seseorang yang tinggal di Jakarta. Dia akan ke Bandung pada malam itu untuk menghadiri anaknya yang akan wisuda. Dan sekarang sang anak menunggunya. Meskipun aku bingung kenapa dia bisa tahu bahwa aku akan datang ke tempat tersebut. Anak itu benar-benar berterima kasih kepada aku, karena ternyata ketika aku datang, dia melihat sosok ibunya muncul tepat di belakangku. Dia tersenyum kepadanya dan mengucapkan selamat karena dia sudah lulus kuliah sebelum akhirnya menghilang. Aku sempat bertanya kepadanya kenapa dia bisa tahu bahwa aku akan datang ke tempat ini. Sambil menangis, dia menjawab pertanyaanku pada saat itu. Aku tahu ibu sudah tiada, namun kemarin aku kembali bertemu dengannya di dalam mimpi. Dia berkata bahwa dia akan datang dan diantarkan oleh seseorang ke gedung ini. Jadi aku harus datang dan memakai toga agar ibuku bisa melihatnya. Dan setelah menunggu seharian, akhirnya Akang benar-benar datang. Dan Akang membawa ibu untuk melihatku memakai toga ini sebelum dia menghilang. Setelah itu, kedua mataku tidak kuasa menahan tangis. Aku benar-benar meminta maaf atas kejadian itu. Karena jika saja tidak ada truk yang menabrak mobil travel yang aku kemudikan, mungkin pada saat ini mereka sudah berada di tempat keluarganya masing-masing. Dan hal itu benar-benar membuatku merasa bersalah hingga saat ini. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.